Puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita minggu ini bisa kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya melalui ibadah, iman Bapak Ibu bisa semakin bertumbuh, ya, semakin percaya kepada Tuhan. Dan hidup kita semakin mengasihi Tuhan. Yang kita tunjukkan dalam ibadah dan kepatuhan pada ajaran Tuhan, dan dalam kerajinan kita ya untuk melayaninya. Pagi ini saya mau berbicara pada Bapak Ibu tentang kesedihan kita, pergumulan hidup kita, tentang kita harus berdoa. Karena melalui doa inilah kita akan mendapatkan penghiburan dan kekuatan baru. Di dalam penghiburan atau dalam doa inilah terletak pengharapan kita untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Allah. Tahun 90-an ya, itu di awal gereja kita, ada sepasang laki-laki dan perempuan. Mereka datang ke gereja kita. Dan mereka bilang mereka itu suami istri. Dan mereka sangat giat ya, ikut dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Kadang-kadang saya pergi waktu itu ke Batama Shipyard ya, di Tanjung Uncang untuk pos PI. Dia juga ikut. Dan laki-laki itu kadang-kadang dia juga berdiri dan dia juga berbicara gitu loh. Jadi hal yang baik, sampai suatu hari pagi-pagi istrinya itu, perempuan itu datang dan cari saya. Dan dia bilang, saya sudah beli tiket ke Dumai. Dia mau pulang ke Jawa. Suami sini orang Jawa. Ya, saya pikir ada apa gitu loh. Ya, kok ibu ini pagi-pagi mau pulang ke Jawa dan mana suaminya? Kagak, tak lazim ya kalau seorang ibu mau pulang ke Jawa sendiri dan datang cari saya. Terus saya tanya, apakah ada hal yang mau dibicarakan? Dia sangat tertekan situasinya, kondisinya tertekan sekali. Lalu dia bilang sama saya merasa harus tinggalkan laki-laki ini. Dia bukan suami saya. Ya tentu saya juga sangat terkejut lah, karena itu tak pernah kita bayangkan. Dia bilang, saya punya suami, dia punya istri. Dan kami sama-sama tinggalkan Jawa ke Batam. Tapi saya rasa saya tidak mau terus hidup seperti ini. Saya mau pulang. Dia memang pulang, tapi ceritanya panjang lah. Karena dia tak tega hati. Sampai di Dumai, dia pergi telepon laki-laki itu. Akhirnya laki-laki tahu dia di Dumai. Jadi mereka sambung lagi. Habis itu mereka pulang ke Jawa. Itu udah lama sekali, tahun 90-an. Saya teringat cerita ini. Kenapa? Apa kaitannya dengan khotbah kita pagi ini? Karena saya rasa ibu ini, terutama ya ibu ini, mungkin yang laki-laki tak merasa. Dia merasa baik-baik aja hidup dia itu. Tapi yang perempuan merasa sekali, dia tertekan gitu. Nah, hal seperti ini kan tak bisa cerita kepada siapapun. Ya, tak bisa cerita. Di gereja, dia datang sebagai suami istri. Dan semua orang pandang mereka sebagai suami istri. Jadi dia tak bisa cerita juga kepada ibu-ibu di gereja apa yang dia alami, tekanannya setiap hari. Kepada siapa dia mau cerita? Karena kan memalukan sekali. Ya, cerita seperti ini, itu namanya membuka aib sendiri.
Dan orang tuh tak kuat tuh berbicara seperti ini. Hanya terpendam beberapa tahun di sini, tapi tak lama lah, sekian 2-3 tahun aja. Akhirnya dia pun tidak tahan. Dia datang cerita, karena dia sudah mau pulang, dia mau pergi, dia tak mau hidup seperti ini lagi. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah. Ini kisah yang berat sekali ya, karena itu di dalamnya ada hal-hal yang sangat memalukan gitu. Ada dosa di situ. Tapi yang kita alami sehari-hari sebagai orang Kristen mungkin tidak seperti ini. Tapi ada hal-hal yang lain. Tapi kita tertekan sekali juga. Karena kita mungkin merasa tak ada orang yang mau bersimpati sama saya. Tak ada orang yang bisa berempati dengan saya. Aku mau cerita ini. Orang sekarang bilang aku mau sharing. Tapi kepada siapa aku sharing? Orang tak begitu tertarik dengan urusan saya. Jadi kita memikul sendiri sesuatu hal dalam hati, tak bisa kita cerita, tak ada orang mau mendengarkan cerita kita. Mungkin orang bilang kita itu saja ceritanya gitu. Sampai orang bosan, orang bisa bosan mendengar, tapi bagi kita itu masa serius. Orang bosan, karena kita dibilang apa? Putar kaset. Tahu kan putar kaset? Kadang-kadang saya dengar orang pakai istilah putar kaset gitu, teganya ya. Dia bilang putar kaset, padahal aku menderita. Jadi hari aku mau cerita terus, karena di hati ini yang dipikirkan tiap hari, jadi pikirkan tiap malam mau tidur. Aku mau cerita, tapi dia bilang aku putar kaset, tak mau dengar lagi. Karena kita sedih sekali. Dan tentulah ada hal-hal yang kita merasa, untuk apalah saya bicara sama orang lain ya. Saya bicara pun paling orang menilai saya. Menilai saya ini tak mampu, menilai saya ini lemah karakter, menilai saya ini malas. Jadi kalau saya cerita, akibatnya bukan simpati dan pertolongan, malah saya mendapatkan penilaian yang bagi saya itu ya merendahkan saya gitu. Merendahkan saya itu sebagai satu manusia. Kita sedih sekali rasanya. Dan juga lah ada hal yang kita memang juga merasa, untuk apalah saya cerita. Kalau saya cerita tentang hal ini, mungkin orang ini yang dipandang hina orang lain karena dia salah. Saya cerita, dan orang anggap dia ini, wah tak bagus sekali, kok bisa kamu seperti ini. Itu untuk apa saya cerita? Cerita saya merugikan orang ini. Hanya kesedihan saya ceritakan. Untuk apa gitu? Kita hidup kadang-kadang seperti ini. Maka Bapak Ibu, ya, dalam mendengar ini kamu jadi ingat, ya. Sampai saat ini pun mungkin Bapak Ibu merasa aku lagi menanggung satu beban, satu hal yang membuat saya sedih sekali, tertekan sekali, tapi saya pun tak bisa cerita. Tapi dia itu meluap-luap di hati saya, ya, membuat saya jadi tak bersemangat gitu, kurang bersemangat, ya, membuat saya merasa capek sekali, ya, letih sekali di dalam hidup kita ini. Nah, pagi ini saya mau ceritakan sedikit tentang Daud. Kemudian kita lihat dalam kondisi sedemikian rupa bagaimana Daud bisa menolong dirinya. Jadi bagi kita yang juga hidup dalam keadaan tertekan seperti ini, kita juga tahu bagaimana menolong diri kita. Nanti saya berikan lagi satu cerita tentang kondisi demikian dari seorang misionaris, Hudson Taylor, ya, yang pergi ke Tiongkok di pertengahan abad ke-19. Pergumulan yang dia hadapi, tekanan yang dia hadapi, kesedihan dia hadapi,
dan bagaimana dia bisa mengatasinya. Jika kita semua tertolong ya dengan mendengarkan khotbah ini, kita jadi tahu. Ya, saya juga ada mengalami kondisi seperti ini. Tapi David juga begitu. Daud juga begitu. Hudson Taylor juga begitu. Dan mereka tertolong. Mereka tahu caranya. Jadi saya mau ikutin cara mereka. Dan saya pun bisa tertolong. Jadi kita ada kemajuan. Ya, setelah mendengar khotbah, kita ada beroleh kemajuan. Ada hal yang baik di dalam hidup kita yang kita peroleh. Dan kita menjadi seorang Kristen yang hidupnya ini bisa lebih tenang, bisa lebih damai sejahtera. Daud selalu jadi contoh karena kisah hidupnya panjang ya. Dia itu sampai 70 tahun memerintah sebagai raja, 40 tahun yang banyak cerita. Dan cerita dia tuh bahkan mulai sebelum dia menjadi raja. Jadi kalau kita melihat pergumulan dan kehidupan manusia, tuh banyak hal kita bisa lihat dari Daud ini. Nah, ceritanya tentang Daud ini kita hanya mau lihat dari satu bahagian yang terjadi di menjelang akhir kehidupan dia. Maksudnya masa tua ini, dan 60-an tahun, sekitar 65 sampai 67 lah. Dia meninggal 70 tahun, jadi udah di ujung hidupnya. Dan dia harus menghadapi lagi satu peristiwa yang sedemikian berat, sedemikian tertekan. Dan itu adalah peristiwa pemberontakan Absalom. Raja memang selalu terancam ada pemberontakan. Karena manusia menginginkan kekuasaan. Jadi selalu ada orang yang akan berupaya bersekongkol menggulingkan raja, membangun dinasti yang baru, selalu ada. Jadi semua raja tahu itu. Ya, dan mereka juga selalu mempersiapkan diri. Dan kalau terjadi pemberontakan, ya biasanya diterima bahwa ini ada hal yang sudah diantisipasi. Tapi pemberontakan oleh anak sendiri, ini berat. Absalom ada anak kesayangan Daud, gitu loh. Daud sudah hidup berumur sekali ya. Tinggal berapa tahun lagi dia sudah akan dipanggil Tuhan, gitu. Jadi apa diharapkan oleh seorang tua? Apa yang diharapkan? Pasti dia ingin anak-anaknya baik. Ya, yang akan menjadi raja pun sudah dia tentukan. Itu adalah Salomo. Itu sudah digariskan. Salomo penggantinya. Nabi Nathan tahu itu. Mamanya Salomo tahu tak siapa? Bathsheba tahu juga. Jadi dia kan berpikir, sebentar lagi kalau aku mangkat, ya istilah untuk raja mangkat, yang akan menggantikan saya sudah jelas. Pemerintah akan berjalan dengan baik, dan dia telah membawa negara itu kepada titik puncak, ya, keberhasilan. Karena setelah itu Salomo jadi raja, tak ada perang, gitu. Tak ada perang seumur hidup Salomo. Kenapa? Karena semua musuh telah ditaklukkan. Semua membayar upeti pada masa raja Daud memerintah. Salomo tak perlu perang, semua sudah tunduk, dia hidup damai sejahtera, gitu. Dan dia pasti merasa di masa tua ini dia akan pergi kepada Tuhan dengan tenang. Tapi Absalom memberontak. Daud tak pernah memperkirakan Absalom akan memberontak. Ini anak yang sangat nakal. Begitu Daud, begitu dia sayang kepada Absalom ini.
Absalom kena masalah keluarga, membunuh saudaranya sendiri, membunuh anaknya si Daud lagi. Kan istrinya banyak tuh, anaknya banyak. Dan karena itu dia tak dihukum mati gitu loh. Dia hanya dibiarkan pergi kepada keluarga mamanya yang di daerah seberang Sungai Yordan. Dia tak dikejar, tak dihukum. Pada saudara bunuh saudara dalam istana itu. Karena dia begitu sayang sama anak ini. Satu anak sudah mati. Apakah mau anak satu lagi dimatikan? Tak mati dua anak laki-laki. Dan Daud memilih tak usah. Yang satu dah mati, dah terjadi. Tak usah lagi satu lagi yang mati. Dia biarkan dia hidup. Pergi dia ke rumah orang tua mamanya, ya, di seberang Sungai Yordan. Tentu Daud sangat sedih. Sangat sedih lah ya. Ini dalam istana terjadi pembunuhan. Dan dia tak menghukum anak ini. Memang dia kan raja. Masa kerajaan ditanya, itulah hukum. Tapi di masyarakat pasti semua orang berbicara. Pembunuh dilepaskan, pembunuh dibiarkan. Daud melepaskan Absalom itu harus menanggung beban itu loh. Menanggung beban bagaimana rakyat itu menilai dia. Raja yang tidak adil gitu loh. Tak menjalankan keadilan. Tapi seorang ayah mau menjalankan keadilan bagaimana gitu loh. Orang lain, rakyat, penduduk, masyarakat, bisa mereka menuntut di mana letak keadilan. Tapi seorang ayah meminta keadilan ke siapa? Minta keadilan berarti satu anak mati. Makanya dia terima saja itu. Biarkanlah mereka menilai. Tapi ini anak, biarkan dia hidup. Yang penting dia itu bisa bertobat. Biarkan dia hidup. Beberapa tahun Absalom di tempat pembuangan seperti itu ya, tak boleh kembali. Tapi dia mau kembali. Dia kan mau kembali ke istana ini. Absalom itu sudah berubah itu. Kita tidak tahu ya, waktu dia membunuh saudaranya itu, dia punya niat apa dalam hatinya. Tapi jelasnya itu, pembunuhan itu terjadi karena saudara itu perkosa adik kandung dia itu. Jadi mungkin tak ada niat yang lebih daripada itu. Hanyalah pembalasan dendam untuk adiknya yang diperlakukan tidak benar. Tapi ketika dia sudah pembuangan itu, kita tidak tahu apa yang timbul di hatinya. Tapi saya rasa dia di situ berubah hatinya. Dia ingin berkuasa. Ya, aku ini anak raja. Aku hidup di pembuangan. Dan dia tak terima. Dia tidak mau terus hidup seperti itu. Diam-diam dia cari pamannya untuk bicara ke Daud, ceritakan keadaan dia sampai Daudnya itu luluh hatinya dan bilang kasih dia pulang, tapi tak boleh datang menghadap saya. Ya, Daud tak mau dia datang bertemu raja, tapi dia izinkan dia pulang ke Yerusalem. Absalom pulang, dan kamu tahu apa dia lakukan semenjak itu? Nah, zaman dahulu satu kota itu punya gerbang ya, punya tembok keliling kan, untuk pelindungan. Dari tembok itu ya ada gerbang lah. Dan si Absalom dia bawa bangku, duduk di gerbang utama situ. Itu biasa di masa Yahudi. Para tua-tua sering duduk di dekat gerbang. Ya, itu cara mereka dulu. Dari situ mereka lakukan banyak transaksi itu loh. Absalom tiap hari dia duduk di situ. Dan orang dari berbagai daerah, dari Dan sampai Berseba, dari utara sampai selatan, kalau mereka punya masalah, mereka mau menghadap raja, mau berkeluh kesah, mau mencari bantuan, kau harus lewat pintu gerbang. Absalom itu melihat ya, kalau dia lihat ada orang yang patternnya ya kelihatannya seperti lagi kesal, ingin mencari raja, ingin berkeluh kesah, dia akan panggil dia.
Jadi dia akan minta orang itu cerita kepada dia, Kak, aku ini putra raja ini, cerita sama saya dulu, apa masalah kamu? Dan dia akan bersikap begitu simpatik, berbicara dengan mereka, dan berikan dia pertolongannya itu. Itu dia lakukan bertahun-tahun itu, mencuri hati rakyat. Membangun satu masa yang menilai dia ini orang yang patut jadi raja, karena dia bisa menolong, dia bersimpati sama urusan kami, dia itu cocok kalau bisa jadi raja. Dia membangun seperti itu. Dan dia bersekongkol dengan pegawai dan pejabat istana, diam-diam membangun kekuatan, membangun jaringan. Daud dia tahu itu, tak mencurigai, tak pernah mencurigai, dan dia tidak tahu apa yang dikerjakan Absalom itu. Sampai tiba waktunya Absalom merasa sudah kuat, dia memberontak. Dan pemberontak itu terjadi begitu mendadak bagi Daud lah. Absalom sudah planning itu bertahun-tahun, tapi mendadak begitu. Ketika pemberontakan dimulai, pada hari itu juga Daud harus lari. Karena mereka sudah begitu dekat ke ibu kota. Kalau dia tidak lari, dia akan mati. Jadi ketika Daud harus menerima kenyataan anaknya ini memberontak gitu. Ini anak yang sudah diampuni, sudah dimaafkan, tapi dia memberontak lagi, buat kesalahan lagi kedua kalinya. Itu begitu perih itu bagi Daud sebagai ayah itu loh. Ya, ini yang sudah dikasihi, disayangi, tak dihukum, dibiarkan hidup, dengan harapan dia bisa hiduplah baik-baik sekarang, tapi memberontak dengan niat mencabut nyawa raja sendiri. Bagi seorang ayah, ini ada perasaan tak bisa kita bayangkan gitu loh. Anak tak diharapkan berbuat hal seperti ini, dan Daud harus mengalaminya. Dia mau bicara ke siapa? Firman Tuhan berkata, ya, Daud sangat terjepit. Di 1 Samuel pasal 30 ayat 6 dia bilang, Daud sangat terjepit. Dalam hati itu begitu terjepit, begitu sedih, begitu kecewa gitu loh. Seorang tua gitu dikhianati oleh anak sendiri. Anak yang begitu disayangi mengkhianati dia. Dia terjepit apa? Karena ketika pemberontakan, ketika mereka tiup sangkakala, tiup trompet itu ya, itu suaranya pun sudah dekat ke Yerusalem. Dia tak punya waktu itu, dia cepat-cepat melarikan diri. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Berapa tahun Daud memerintah? 40 tahun. Tapi sekarang dikatakan rakyat hendak melempari dia dengan batu. Hati rakyat itu berubah. 40 tahun dia memimpin mereka. Dari zaman Saul yang gagal, zaman Saul di mana orang Filistin itu begitu merajalela. Kapan saja mereka mau, mereka datang dan merampoki orang Israel. Dan dia telah melepaskan raja ini dari orang-orang Filistin. Mereka hidup sebagai bangsa merdeka, hidup bercocok tanam, menggembalakan kambing domba mereka, hidup dan kedamaian. Tapi sekarang hati rakyat itu berubah, hendak melempari Daud dengan batu. Karena Absalom telah berhasil membalikkan hati orang banyak. Itu pekerjaan yang senyap ya, diam-diam, tapi membeli hati terus itu begitu berbahaya. Kamu kasih dia waktu berapa tahun, berapa banyak kerusakan bisa dilakukan itu loh. Tiba-tiba di dalam hati rakyat itu tidak puas sama raja, tak puas sama dia, merasa dia ini raja ini
dah tua, tak berguna, dan mereka lupakan seluruh kontribusi Daud untuk mereka dalam 40 tahun ini, lupa semua. Jadi bagaimana kamu bayangkan perasaan si Daud itu loh. Tahun-tahun yang dia habisin dari muda sampai tua untuk mengurus satu bangsa ini. Tahun-tahun di mana mereka dulu memuja-muja dia. Ya, Daud membunuh berlaksa-laksa, membunuh 10.000 gitu loh. Artinya menang perang terus. Mereka memuji dia. Tahun-tahun dia melihat mereka yang merasa puas dengan kepemimpinannya. Tapi sekarang semua berubah. Orang muda boleh gagal ya, karena punya kesempatan untuk bangkit kembali. Orang tua bagaimana bisa gagal? Orang tua kalau gagal, adakah kesempatan untuk berbalik lagi? Adakah kesempatan untuk muncul lagi? Untuk berhasil lagi bagi orang tua? Kemarin ada yang bilang sama saya, kalau sampai 40 tahun masih tak berhasil, udah susah, dia bilang. 40 tahun ya, saya rasa enggak lah ya. Orang Tionghoa bilang hidup dimulai usia 40 tahun kan? Orang Tionghoa yang bilang itu. Jadi kalau 40 tahun baru mulai lagi, saya rasa masih bisa. Tapi kalau 50 tahun, kalau 60 tahun, kalau udah 60 tahun, semangat bisa ada, mental masih bisa muda, tapi tubuh ini tak bisa mendukung. Nafas ini tak bisa mendukung. Kalau udah 60 tahun, kelemahan tubuh, sakit penyakit berganti-gantian datang. Makanya kalau udah berumur seperti itu, bukan tidak mungkin untuk bangkit lagi, tapi mau bangkit tidak gampang. Kalau 30 tahun, 40 tahun jatuh lagi, bangkit itu gampang, karena sehat sekali kan, semangat ada. Tapi kalau udah punya umur itu tak gampang lagi. Udah 65, 67 sekitar itu, dan jatuh gitu loh. Mau bangun gimana lagi? Anak sudah memberontak, penduduk pun sudah berubah, mau melempar dia dengan batu, dia mau bagaimana gitu? Jadi kondisi Daud seperti itu, apa yang bisa dia lakukan? Mau cerita kepada para pengikutnya yang buru-buru harus tinggal ke istana, menuju ke sungai Yordan, biar menyeberang, biar bisa lari. Mau cerita kepada mereka, mereka pun lagi sedih. Ini semua pejabat yang ikut dia pun lagi sedih. Ini pemberontakan, ya. Ini mau ganti raja ini. Siapa yang ikut raja bisa mati itu, jangan main-main itu. Semua pun sedih. Dia mau cerita kepada siapa? Bukan mereka tak mau mendengar dia cerita, mereka pun lagi sedih sekali. Masa depan mereka pun dah suram itu, dah tak jelas. Raja ini udah diturunkan takhta. Kami sebagai pengikutnya menjadi apa ini sekarang? Jadi Daud mau bagaimana? Maka firman Tuhan berkata apa? Dia pergi dengan menangis itu loh. Dia sepanjang jalan menangis. Sedih sekali rasanya, benar-benar sedih. Saya bisa berkhotbah dengan muka mimik sungguh-sungguh, tapi saya tak bisa merasakan kesedihan Daud secara full, tak bisa, karena kita tak mengalaminya. Kita mungkin bisa membayangkan ya, kalau begini terjadi ya, gimana sedihnya itu loh, gimana rasa kecewanya itu loh. Kita mungkin bisa membayangkan, tapi karena kita tak mengalaminya, pengalaman kita tidak seburuk dia, tidak seburuk dia, kita bisa menghayati sampai tingkat tertentu saja, tapi tak bisa sepenuhnya. Dia sedih sekali. Sepanjang jalan ada satu orang bernama Simei mengutuki terus dia. Simei ini dari keluarga Raja Saul. Saul yang digantikan Daud. Keluarga Saul ini selalu merasa Daud adalah menantu dan dia telah memberontak terhadap mertuanya. Selalu merasa seperti ini. Selalu merasa Daud telah merebut takhta itu dari Saul.
Padahal tidak demikian. Saul mati sendiri di Gunung Gilboa kan, dibunuh orang Filistin, bunuh diri lah di situ. Kalah perang, semua anak laki-lakinya mati itu dalam perang, tinggal cucunya beberapa orang selamat. Dan itu pun dijaga oleh si Daud. Daud cari itu Mephiboset itu namanya, cucunya Mephiboset. Dicari, ini keturunannya Saul, keturunannya si Yonatan, dari keluarga raja sebelumnya. Dia cari dia dan dia pelihara dia. Tapi keluarga besar mereka masih merasa Daud ini telah ambil takhta keluarga Saul. Jadi Simei sepanjang jalan dia kutukin Daud terus. Dan itu pasti membawa Daud kembali kepada ingatan masa lalu, pada masa muda dia, ketika dia masuk tentara, ketika dia jadi menantunya Saul, ketika dia diuber, dicari, dibunuh, ya ketika dia menjadi raja untuk orang Yehuda dulu, kemudian baru seluruh Israel, itu semua pasti teringat kembali, flashback. Sambil dia mendengarkan makian daripada Simei, semua itu flashback. Itu menambah kesedihan. Seolah-olah memaksa dia itu memutar balik sejak kehidupannya yang sekarang berakhir begitu mengenaskan. Melarikan diri di usia tua dari pemberontakan anak sendiri. Sedih sekali itu. Semua raja punya penasihat. Dan penasihat Daud namanya apa? Ahitofel. Ya. Inilah orang yang selalu bersama dengan Daud dan memberikan dia nasihat bagaimana menjalankan pemerintahan. Ahitofel. Orang yang kita sekarang sebenarnya orang confidente kita. Orang yang kita bisa bicara dari hati ke hati. Benar-benar mendapatkan pandangan yang sesungguhnya itu. Ahitofel. Tapi Ahitofel ikut memberontak. Ahitofel yang tahu sekali cara Daud berpikir. Karena sudah bersama dia puluhan tahun. Tahu cara dia berpikir. Tahu strategi perang dia. Tahu semua hal. Tapi sekarang memberontak mengikuti Absalom. Di mana harapan lagi si Daud gitu loh. Cara kerja dia, strategi perang dia, cara dia berpikir. Semua musuhnya tahu. Gimana mau perang lawan anak sendiri? Itulah dialami oleh Daud. Jadi Bapak Ibu, kita barangkali merasa ada hal yang sangat sedih dalam hidup saya. Membuat kita kehilangan sukacita. Membuat kita kehilangan pengharapan dengan hidup ini. Tapi Daud mengalaminya juga. Dan karena dia adalah seorang raja, apa yang dia alami itu saya rasa itu lebih berat daripada yang kita alami. Jadi bagaimana Daud mengatasi masalah ini? Daud itu telah belajar dari muda sampai tua. Begitu banyak hal yang dia alami, begitu banyak kesedihan dia alami, begitu banyak keputusasaan dia alami, dan dia telah belajar bagaimana mengatasi hal ini. Dalam kondisi terakhir ini pun dia bisa mengatasinya. Kan nantinya dia kembali jadi raja lagi. Dan dia nantinya akan mangkat sebagai seorang raja. Dan nantinya ketika dia meninggal, artinya Salomo langsung diarak keliling ibu kota. Dan ditiupkan sangkakala, diumumkan inilah penggantinya. Pergantian kepemimpinan damai sejahtera. Dia akan kembali, dia akan berhasil lagi. Dia akan bangkit di usia tua ini. Apa rahasia dia? Orang begitu tertekan. Kenapa bisa bangun? Kenapa dia tidak mati di seberang sungai Yordan? Sebagai orang yang putus asa tanpa harapan. Kenapa dia tidak mati di situ? Kenapa dia bisa balik ke Yerusalem? Apa kekuatan dia yang membuat dia itu tetap bisa berdiri teguh dan berhasil mengempukan kekuatan dan menaklukkan pemberontakan itu dan pulang? Itu Raja Daud. Nah Bapak Ibu, Daud ketika dia di dalam keadaan seperti ini, dia tidak
berpikir, aku menyerah saja. Ini sudah hidup saya. Tak ada lagi saya bisa berbuat. Saya terima. Biarlah. Kalau ini harus terjadi, ini terjadi. Saya terima. Mungkin diam diri saja. Mungkin mengasingkan diri saja. Memang pun sudah pengasingan. Dia tak bersikap seperti itu. Jadi apapun juga kesedihan kamu jangan berpikir semuanya sudah berakhir, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Ini sudah nasi jadi bubur. Saya akan berakhir seperti ini. Jangan berpikir seperti itu. Kita juga tidak melihat Daud di situ emosian, marah-marah, ya. Marah kepada pegawainya, marah kepada intelijennya, marah kepada pasukannya. Kenapa tak ada orang yang mengetahui hal seperti ini? Kenapa tidak ada orang yang tahu bahwa hati rakyat telah berubah? Kenapa tak ada orang yang pantau gerak-gerik Absalom? Kenapa tak ada? Dia tidak teriak. Dia tidak teriak kepada para pengguna. Kenapa tak ada? Kenapa biarkan hal seperti ini terjadi? Dia tidak marah-marah. Marah-marah seperti itu memangnya ada gunanya gitu. Kalau Bapak Ibu kecewa sekali dengan seseorang, sedih kena perbuatan tertentu, reaksi kita itu ya memang mau marah. Saya tak terima kan. Kau disimpan dalam hati, itu rasanya tertekan sekali. Aku harus bicara, aku harus maki orang itu. Aku segera pun cari dia. Cari sampai ke rumah, cari sampai ke muka dia, dan aku mau teriakin dia. Kita cenderung berpikir, barangkali demikian aku bisa merasa lebih baik. Mungkin lebih baik kamu meluapkan emosi. Tapi lebih baik, bisa lebih baik dalam mengatasi masalah? Kan tidak bisa. Manusia kita ini ya, termasuk kita orang Kristen yang masih dalam proses pengudusan, yang masih dalam proses diubah oleh Tuhan menjadi lebih serupa dengan sifat Tuhan Yesus. Kita ini tak suka ditegur orang. Kita ini tak suka dimarahin orang. Tak suka kita ini. Sekalipun kita orang Kristen, dia tak suka. Jadi kalau kamu maki-maki dengan dia, dan kita berharap, wah dia langsung sadar, dia langsung bertobat, dia langsung berubah, rasanya tidak akan. Itu hanya akan memperparah masalahnya, memperburuk hubungannya, semua dia lebih jelek lagi. Daud dia tidak seperti itu. Kita tak membaca dia marah-marah sepanjang jalan, tidak membaca dia marah-marah ketika dia sampai ke tempat pengasingan. Ya. Dia juga tidak menjadi orang yang seolah-olah saya tidak mau lagi pikirkan apapun juga, saya lepaskan kendali dalam hidup saya. Kita hidup ini tiap hari pakai kendali loh, Bapak Ibu tahu tidak? Ya, kita ini kendalikan diri tiap hari loh. Kita kendalikan diri menurut hukum firman Tuhan, menurut hati nurani kita, menurut norma-norma sosial. Kita tidak sembarangan berbuat, kita tidak sembarangan bertindak, kita tidak sembarangan berkata-kata. Kenapa? Kita mengendalikan diri. Tapi ada ya situasi di mana kita sudah begitu kecewa, begitu sedih, kita tak mau lagi kendalikan diri. Kita biarkan saja diri kita berbuat apa yang kita buat. Kita tak peduli lagi apa kata orang, kita tak peduli lagi apa pandangan orang. Orang mau menghina saya, mau mempermalukan saya, aku tak peduli. Aku tak mau lagi ada yang menekan saya, sama berbuat apa saja saya mau. Kondisi ini begitu berbahaya itu. Itu bisa terjadi. Manusia kalau begitu kecewa, begitu sedih, begitu putus asa, dia bisa sampai ke titik seperti ini. Aku tak peduli lagi. Let loose, lakukan apa yang saya mau saja. Dalam
tingkatnya yang masih sederhana ya. Kalau ada orang yang berjalan di tengah hujan besar, kamu pikir ada apa dengan dia itu? Karena biasa kita tak lakukan diri kan, kita kendalikan diri nih. Kalau hujan, kita tak jalan. Kalau hujan, kita pakai payung. Kalau hujan, kita tak menerobos hujan itu dan biar kita basah. Kita lakukan itu karena kita kendalikan diri. Kita tahu loh, kalau saya jalan seperti itu, orang bisa bicara tentang saya. Apa saya ini sudah kurang waras? Kita masih pedulikan bagaimana orang menilai. Makanya kita akan berjaga diri. Kadang-kadang basah pun kita tidak mau, ya kan? Kita pun tak mau karena hujan kita basah kuyup lalu ketemu orang. Kan aja malu itu. Kok dewasa dan besar-besar masa basah kuyup gitu. Kita pun tidak mau. Kita kendalikan diri. Tapi kadang-kadang ya ada orang sedih ya, dia tak peduli. Hujan besar dia, aku pernah lihat satu anak itu, orang gereja itu, hujan besar dia main basket di situ. Dan saya lihat ini aku pikir ada apa ya? Ya apa yang sedih terjadi sama dia? Apa yang dia alami? Hujan besar dia main basket di lapangan itu. Itu bukan hal yang lazim. Ya itu pasti lagi sesuatu hal, dan ya tak pedulilah. Kalian mau bilang apa, gila ke aku tak peduli. Aku mau main, aku main. Tak ada dikendalikan. Ini hanya contoh ringan, main tengah hujan paling basah kuyup lah. Orang paling pikir ya kamu ini stres ya. Tapi kita itu bisa begitu lepas kendali ya. Kita bisa pergi minum, mabuk-mabukan. Kita bisa pergi lakukan segala dosa seksual. Kan aku tak peduli lagi. Aku tak peduli lagi. Bisa itu terjadi. Tapi Daud dia tak seperti ini. Kita tak melihat dia bertindak di luar kewajaran selama dia di pengasingan. Bapak Ibu, ketika dalam keputusasaan yang begitu berat, kita bisa sampai pada titik di mana kita tak mau tahu lagi apapun. Tapi tak boleh seperti ini. Kita orang Kristen. Kita orang Kristen. Ketika apa yang ada di hati, apa yang kita alami, kita tak bisa cerita sama orang. Mungkin kita merasa itu aib, itu memalukan. Kita merasa tak ada orang juga mau berempati sama saya. Buat apa saya cerita? Kita merasa dan negative thinking ini selalu muncul. Semua orang tak suka saya, tak peduli sama saya. Cerita saya bagi mereka itu hanya membuang waktu mereka saja. Kita tidak bisa cerita. Tapi hati ini tak tahan. Mau cerita, akal kita masih bilang, tak usah cerita. Untuk apa diceritakan? Ya, tapi kita mau cerita, tidak bisa cerita. Akhirnya bergejolak di hati kita yang membuat kita jadi orang yang murung gitu, murung. Rasanya sedih sekali, kecewa sekali, murung. Kadang-kadang jadi orang gampang iritasi. Sedikit-sedikit kita sudah tak cocok. Sedikit-sedikit kita sudah mau marah, gampang sekali. Apapun tak cocok sama saya, apapun bisa jadi alasan untuk marah-marah sama orang. Membuat kita tak lagi bersemangat gitu. Mau buka toko pun malas sekali. Yang mau pergi kerja pun rasa malas sekali. Mau pelayanan pun rasa malas sekali. Tak ada semangat, no zeal. Tak ada lagi keinginan yang menggebu-gebu untuk menghasilkan. Tak ada lagi, hilang. Kita bisa sampai seperti ini. Tapi bagaimana caranya Daud bisa mengatasi masalah dia itu? Bapak Ibu, ini yang saya lihat. Dan kenapa tadi saya kutip dari pembacaan di 21 Samuel pasal 23. Sebenarnya hanya mau lihat satu ayat di situ saja. Kan di situ ada letak kuncinya. Di situ dikatakan Daud adalah pemazmur yang disukai di Israel. Ini katanya, kalimatnya mungkin sederhana itu, pemazmur yang disukai di Israel.
Mazmur-mazmur yang dia tulis memang disukai oleh orang-orang Israel karena menjadi berkat rohani bagi mereka. Tapi semua mazmur ini menjadi berkat pertama untuk Daud sendiri. Sederhana sekali. Ketika Daud dan keadaan seperti ini ya, ketika dia tak bisa berbicara atau dia merasa tak usah berbicara tapi hati ini tertekan, apa yang dia lakukan? Dia bicara sama Tuhan. Saya bukan mengada-ngada buat pernyataan ini. Kenapa? Dia menulis mazmur. Dan mazmur ini adalah doa dia kepada Tuhan. Mazmur ini dinyanyikan. Jadi itu menjadi sebuah lagu. Tapi Daud menulis. Dia katakan kepada Tuhan apa yang dia alami. Dia katakan kepada Tuhan apa yang dia rasakan. Dia katakan kepada Tuhan apa yang membuat dia itu begitu tertekan, begitu sedih. Tak dia mohon Tuhan berbuat sesuatu untuk menolong dia. Seluruh kitab suci, kitab Mazmur itu ada 150. Tapi 75 atau separuhnya itu ditulis oleh Daud. Saya akan copy atau kutip beberapa ayat, beberapa bagian. Dalam kondisi-kondisi yang berbeda-beda, Daud itu dia akan berbicara kepada Tuhan. Ya, kamu harus membaca mazmur dia itu sebagai doa dia kepada Tuhan. Dia tak bisa berkata kepada orang. Dia pun merasa tak bisa berkata-kata kepada orang. Tapi dia tidak lalu tak berkata-kata. Kalau dia tak berkata-kata, dia simpan saja di hatinya, dia tak akan kuat. Seperti kita pun tidak akan kuat. Lama-kelamaan, kita ini akan jadi orang yang sangat-sangat tak produktif lagi. Menjadi orang yang tak berguna. Kita pun akan akhirnya memandang rendah diri sendiri. Kenapa begitu tak bergunanya kita? Kalau kamu tak berbicara, kamu akan menjadi orang seperti itu. Karena kesedihan dan tekanan ini. Daud dia tak berbicara pada manusia, tapi dia berbicara kepada Allah. Dan itu dia kunci rahasia dia. Kenapa dia bisa bertahan dalam situasi yang sedemikian tertekan? Kenapa dia akhirnya bisa beroleh pertolongan dan keluar dari masalahnya. Jadi orang yang menang. Karena apa? Karena dia berdoa. Dia tulis doanya itu. Dia tulis dan dia nyanyikan itu sebagai doa kepada Tuhan. Ketika dia tertekan karena kesalahannya, karena dosa yang dia lakukan. Sebetulnya dalam hidup Daud itu dia ada berdosa, tapi bukan banyak sekali dosanya. Tapi Daud adalah orang yang sedemikian rupa, ketika dia telah sadar dia berbuat dosa, dia tertekan sekali dan dia akan berbicara kepada Tuhan. Dosa itu bagaimana mau dibicara kepada orang lain? Tapi kalau tak bicara, hati ini tidak kuat menahan stresnya. Bicara kepada Tuhan. Di Mazmur 6 dia bilang, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu." Kita bilang, Daud ini enak sekali ya. Kamu berbuat dosa dan kamu bilang, Tuhan jangan menghukum aku. Pengamat akan bicara seperti ini. Pengamat hukum akan bicara seperti ini. Hey, you berdosa. Kamu keenakan ya meminta diampuni begitu saja. Itu pengamat punya kerja. Tapi kalau kita yang berdosa, apa yang kamu mau? Kau mau dihukum? Secara akal sehat atau logika kita mungkin berpikir, kalau aku berdosa aku memang harus dihukum. Tapi hati kecil kamu mau dihukum? Kamu kan mau diampuni gitu loh.
Tuhanlah yang menjalankan keadilan. Apakah Tuhan akan menghukum atau Tuhan akan melewatkan? Biarlah Tuhan yang putus. Tapi bukankah hati kecil kita ini ingin Tuhan jangan menghukum aku? Betul tak? Kita tahu nih, dah berbuat salah ini. Kita mencederai orang ini. Telah bertindak saat tidak patut di hadapan Tuhan. Tapi kita kan bilang, Tuhan, kalau bisa ya, tutupilah aibku ini. Jangan Tuhan bongkar. Jangan Tuhan buat semua orang tahu. Tuhan, ampuni saya. Biarkanlah berlalu begitu saja. Bukankah kita ingin seperti itu? Jadi poin saya adalah, Bapak Ibu, kamu lihat, Daud itu berdoa kepada Tuhan. Dia itu dengan hati yang paling tulus. Di muka Tuhan dia itu tak berpura-pura. Dia tak berbicara, aku harus bicara dengan norma yang seharusnya. Tuhan, aku tak berdosa, hukum saya saja. Tidak. Walaupun dia tahu harusnya begitu. Tapi dia kan ingin sekali, kalau bisa saya tak usah dihukum. Makanya dia bilang, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku. Kita berdoa kepada Tuhan, kamu, Bapak Ibu, kamu bisa bicara seperti yang kamu inginkan. Apakah Tuhan akan mengabulkan? Biarlah Tuhan yang putuskan. Kamu harus bicara kepada Tuhan sesuai dengan hati kamu itu. Barulah kamu merasakan, aku telah katakan kepada Tuhan apa yang saya mau. Kalau kita masih berpikir, aku harus berdoa sebagaimana seharusnya saja. Setelah kamu berdoa, kamu merasa bukan seperti itu yang saya inginkan. Bukan seperti itu. Ya, dosa kita mau diampuni. Ketika kita begitu menginginkan diampuni, maka akan membekas sekali dalam hati kita. Aku jangan lagi berbuat dosa di masa depan. Aku akan bersungguh-sungguh berusaha hindari dosa lagi di masa depan. Kita pasti begitu. Dan itu akan membekas dalam hati kita untuk hari-hari akan datang. Jadi katakanlah kepada Tuhan apa yang benar-benar ada di dalam lubuk hati kamu. Katakan saja kepada Dia apa yang kamu mau. Ya. Ketika dia diperlakukan yang sangat tidak adil, dia bukan berbuat dosa, tapi dia melihat ada orang yang selalu berinisiatif untuk merusak dia, yang selalu mempunyai rencana untuk menghancurkan dia, dan dia merasa itu sangat tidak adil terhadap dia. Nah, apa yang dilakukan? Dia juga datang kepada Tuhan, dia tulis lagu itu, dia tulis Mazmur itu, dia berdoa kepada Tuhan. Di Mazmur 12 dia bilang, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang, nah begini, saya ulang ya. Ya Tuhan, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Dia minta Tuhan, tolong lepaskan aku. Ini doa dia, betul-betul yang dia inginkan di hati dia itu. Dia kata kepada Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi situasi seperti Daud, ya kita merasa ada orang itu sengaja terus menekan saya. Saya tak mau dipromosikan dia, karena dia tak suka sama saya. Dia bikin report ke atasannya tak benar tentang saya.
Ya, dia ambil komisi saya, dia persulit saya, kerja saya diberikan jauh lebih banyak pada orang lain. Jam 5 pulang kantor, dia kasih tugas lagi supaya saya tak bisa segera pulang. Lalu dia pikir, aku kenapa sih pelakukan seperti itu? Dan kamu tidak puas. Mau komplain kepada siapa? Komplain kepada istri di rumah, kita buat istri kita tertekan. Mau komplain kepada anak buah merasa gitu saja kamu tak kuat menahannya, gimana menjadi pemimpin? Itu kita pikir mau ngomong sama siapa? Ya. Bicaralah sama Tuhan. Ya, kasih tahu Tuhan. Saya di kantor nih, saya di pabrik nih, saya di lapangan. Ini yang saya alami. Saya sudah berusaha, tapi orang juga terus menekan saya. Bantu saya Tuhan, bantu saya. Kamu harus bicara kepada Tuhan setulus-tulusnya apa yang kamu alami. Satu contoh lagi. Kadang-kadang dia khawatir, ya, kekhawatiran. Sesuatu hal di masa depan yang belum pasti, dia menimbulkan kekhawatiran. Dan dia bilang, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Kita kasih tahu Tuhan, aku khawatir nih. Jadi apa yang kita khawatirkan, kita kasih tahu Tuhan. Tuhan, aku khawatir sekali. Saya sudah ikut ujian di sekolah, saya mau kuliah, tapi saya belum dapat tempatnya. Ya, saya masih menunggu hasil. Saya tidak tahu tahun ini saya bisa tidak kuliah, tapi aku mau kuliah. Aku kasih tahu Tuhan apa yang kamu rasakan. Kasih tahu Tuhan, saya khawatir kalau tahun ini saya tidak kuliah, tahun depan mungkin saya sudah tak ada semangat lagi. Saya mungkin akhirnya tidak jadi kuliah. Katakan kepada Tuhan apa yang kamu khawatir, kamu rasakan itu. Tuhan, aku malu sekali. Teman-teman saya sudah dapat tempat kuliah, aku masih belum dapat. Bagaimana aku mau ketemu mereka nanti? Kadang-kadang kan kita begitu ini. Hal seperti itu tidak perlu malu, tapi kita malu juga. Malu ya. Mungkin aku kurang berusaha kemarin, mungkin aku kurang pandai, mungkin aku salah pilih jurusan, aku salah pilih uni, dan aku tak dapat tempat. Kita kasih tahu Tuhan. Jangan bilang, Tuhan, aku minta ya untuk kuliah, amin. Kalau kamu berdoa seperti itu, kamu tak merasakan apa-apa. Kamu kasih tahu Tuhan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu harapkan. Kasih tahu Tuhan. Kita jual nasi ayam lah. Aku paling suka cerita nasi ayam kan, karena orang Batam suka makan nasi ayam. Penuhin tuh belasan loh kedai nasi ayam. Makanya aku lihat, mungkin ada yang bilang, Tuhan, bantulah aku ini. Jual nasi ayam, biar laku gitu. Aku pasang 5 ekor, sampai sekarang masih sisa 3 ekor. Sebelah pasang 20 ekor, dia udah habis. Aku nih, apakah harus tetap di kedai ini? Aku harus pindah itu. Ya, bersebelahan sama orang ini. Kita kasih tahu Tuhan, apa yang kamu rasakan? Tuhan, apa ayam saya ini memang kurang empuk ya, kurang enak ya. Adakah cara lain saya bisa lebih enak? Atau harga saya ketinggian? Kita kasih tahu Tuhan, apa yang kamu rasakan? Berdoa, berbicara sama Tuhan. Betul-betul kita kasih tahu Tuhan apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu harapkan. Banyak hal dalam hidup kita ini. Kadang-kadang kita sakit, sakitnya kronis ya. Artinya udah lama ini, bertahun-tahun nih, tak sembuh-sembuh nih. Kadang-kadang kita jadi khawatir ya, penyakit saya ini apakah berbahaya tidak terhadap nyawa saya? Kita khawatir, kalau berobat terus ini, dananya kan berat ini. Ya, dananya berat. Saya mampu tidak bayar ke dokter terus lagi. Aduh Tuhan, saya jadi beban anak saya ini. Yang mereka ngomong saya, apa mereka pikir? Mungkin mereka jadi merasa aku ini hanya menghabiskan uang yang mereka. Kita kan banyak hal di hati. Kamu katakan kepada Tuhan apa yang kamu rasakan. Berdoa, bicara kepada Tuhan itu.
Jadi kalau kita baca Mazmurnya Daud yang 75 buah itu, di situ ya kita bisa melihat apa yang dia katakan kepada Tuhan ketika dia dalam berbagai situasi yang berbeda-beda. Dan itu bukan sebuah lagu ditulis ya untuk dinyanyikan orang. Memang orang nyanyikan nanti, tapi ketika dia tulis itu adalah doa dia kepada Tuhan. Kenapa dia bisa bertahan kuat begitu walaupun sering tertekan? Karena dia punya jalan keluarnya, itu bicara sama Tuhan. Ketika kita bicara sama Tuhan sedemikian rupa, setelah kamu berdoa, kamu beroleh kedamaian di hati. Itu saya alami itu. Ya, kita bicara sama Tuhan. Kita usah pikirkan udah berapa lama kita bicara sama Tuhan. Sampai kita berdoa, ada hal lagi yang muncul di benak kita, hal yang jadi beban berat dari kita pun katakan kepada Tuhan. Berdoa. Habis berdoa, kita merasa tenang. Karena kita sudah bicara. Dia tidak lagi numpuk dalam hati kita. Kita sudah bicara. Kita sudah keluarkan. Dan tidak hanya keluarkan. Sekarang kita pun tahu ada Tuhan yang akan ikut bekerja membantu saya mengatasi masalah ini. Setelah berdoa, kita punya pengharapan akan ditolong oleh Tuhan. Kamu harus berdoa. Tak usah lagi kamu hidup tertekan dengan masalah yang kamu hadapi. Kamu berdoa sama Tuhan, bicara, harus bicara. Karena bicara itu akan menolong. Bicara akan membuat hati kamu tak lagi tertekan. Bicara akan mendatangkan pengharapan bahwa kita akan ditolong oleh Tuhan. Tadi saya janji ke Hudson Taylor, 1 menit saja kita selesaikan dia ya. Hudson Taylor di tahun 1865, dia baru pulang dari Tiongkok. Dia kembali ke Inggris untuk berobat sedikit. Tapi yang dalam hatinya itu adalah satu tekanan yang berat sekali. Bagaimana Tiongkok yang begitu luas ini bisa diinjili. Dia bayangkan penduduk yang berjuta-juta di situ, tapi misionaris itu hanya ada di beberapa kota utama, kota pelabuhan yang dibuka setelah perang Candu. Misionaris tak bisa masuk ke tempat-tempat lain itu. Tapi dia sendiri, karena dia punya kemauan keras, dia menerobos masuk juga. Ya. Dan dia pakai baju orang Tionghoa itu, pakai rambut yang digulung panjang. Dia hidup seperti mereka, pakai chopstick. Angmo makan barat, orang barat makan pakai chopstick gitu, makan mie. Dan dia bisa masuk, ya. Dan dia lihat ada begitu banyak provinsi, tapi tak ada orang menginjili. Beban berat. Kalau baca buku biografinya, dia setiap malam ya tak bisa tidur lebih dari 2 jam. Waduh, tekanan sekali itu. Kalau kamu udah tidurnya hanya bisa 2 jam setiap malam ya, kan tak bisa tidur, itu artinya tekanan kamu berat sekali. Jadi dia berat bukan karena dia berdosa, dia berat hati karena dia memikirkan Tiongkok yang begitu besar, bagaimana mau menginjilinya. Tak ada orang mau pergi, tak ada orang bisa masuk, bagaimana mau menginjili. Jadi dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, aku harus masuk ke 11 provinsi ditambah Mongolia. Satu provinsi aku butuh 2 orang. Berikan saya 24 orang. Aku harus bawa mereka masuk. Ke setiap provinsi ada 2 orang. Dia berdoa. Dan ketika dia pulang dari Inggris kembali ke Tiongkok, dia bawa beberapa orang muda di misionaris. Tapi nantinya dia memang berhasil membawa banyak orang masuk. Dan dia dirikan organisasi penginjilan pertama di pedalaman Cina. Namanya China England Mission. England ya, pedalaman itu. Dia tidak hanya di kota-kota utama macam Shanghai, Beijing, Guangdong, tapi masuk ke pedalaman. China England Mission didirikan itu karena beban mental, beban yang begitu berat. Ingin menjangkau juta-juta orang Tiongkok, tak ada. Apa yang bisa dilakukan? Dia berbicara kepada Tuhan dan berdoa. Dari situlah dia mendapatkan pertolongan. Dan China England Mission akhirnya bisa didirikan. Itu kisahnya si Hudson Taylor.
Kalau saya berkhotbah, kadang-kadang saya bisa dapat cerita-cerita ini. Itu bukan saya search di Google ya, bukan. Karena saya suka baca biografi pemimpin gereja, biografi tokoh-tokoh gereja sejak saya kuliah di tahun 80-an. Di dalam hati saya itu selalu ada sedikit ingat-ingat apa yang terjadi pada orang. Kalau saya lagi mau khotbah ini, saya akan cari siapa tokoh yang punya sesuatu cerita ini. Saya akan coba ingat. Setelah saya ingat, saya akan pergi cek datanya lagi. Bagaimana data sesungguhnya. Makanya baca, ya jadi hamba Tuhan itu harus baca terus. Tak bisa mau siapkan khotbah baru baca. Udah tak bisa. Baca sepanjang hari, sepanjang hidup baca terus. Nah itu akan jadi ilustrasi yang tepat pada waktu dibutuhkan. Oke, kita cukup sampai di sini ya. Jadi apa yang kita bicara pagi ini? Saya hanya mau satu hal Bapak Ibu. Biar kamu jangan tertekan. Karena kita tahu, kita masing-masing orang punya kesedihan. Ada orang banyak kesedihannya, ada orang sedikit. Tapi ada kesedihan itu yang begitu menusuk hati. Jadi pikiran kita siang dan malam. Bahkan kita mimpikan. Karena kesedihan itu. Bagaimana kita bisa tetap bersemangat sebagai orang Kristen, tetap beribadah, tetap melayani, tetap patuh pada Tuhan, tetap punya sukacita. Kamu harus bicara sama Tuhan. Kalau kamu tak bicara, tak bisa itu. Kamu bicara sama Tuhan. Kasih tahu kepada Tuhan apa yang ada di hati. Kasih tahu Tuhan dengan selengkap-lengkap. Kasih tahu Tuhan. Dan berdoa, Tuhan bantu saya. Bantu saya. Dan keadaan begitu sulit, bukakan sebuah jalan pertolongan bagi saya. Jadi setelah kita berdoa, hati kamu merasa damai, dan kamu punya pengharapan. Aku menunggu. Nanti Tuhan akan menolong saya. Saya menunggu pertolongan yang datang dari Tuhan itu. Saya menunggu masalah saya ini diatasi. Menunggu saya ini ditolong oleh Tuhan. Jadi supaya semua jemaat hidup kita ini bisa baik gitu loh. Ya, walaupun kita tak bisa terlepas dari kekecewaan, kesedihan ya, dan kesusahan. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah kami. Seperti Tuhan telah membantu Raja Daud, membantu Hudson Taylor. Dari kesusahan, kesedihan, kehidupan kami yang tertekan. Bantulah kami. Supaya kami berbicara kepadamu. Supaya kami beroleh kelegaan. Supaya kami pada waktunya akan menerima pertolongan daripada Tuhan. Bapak, bantulah semua jemaat ini, berikan mereka pertumbuhan kehidupan rohani mereka. Biar mereka jadi umat yang sekarang tidak akan lagi tertekan, karena mereka tahu untuk berbicara kepadamu dan menunggu pertolongan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.